Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga. Yang penting jaga kesehatan, ya, selamat beraktivitas, tetap semangat. Drawing atau undian pembagian grup putaran keempat pra Piala Dunia segera berlangsung. 1 hari lagi, tepatnya di Hotel Hyatt Place di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nasib timnas kita ditentukan berada di grup mana. Karena hanya ada 2 grup dari 6 tim yang lolos ke putaran keempat. Tuan rumah sudah pasti teman-teman udah tahu, Qatar dan Arab Saudi. Kita berada di pot 3 bersama dengan Oman. Pot 2 ada Irak dan Uni Emirat Arab. Tapi sekarang Irak sudah naik ke 1 karena berdasarkan peringkat FIFA Arab ada kedua. Namun tidak mengubah tuan rumah. Jadi sudah pasti dalam pembagian grup kita ketemu Qatar atau kita ketemu Arab Saudi. Saya sih lebih ingin kalau bisa dikatakan kita ketemu Arab Saudi saja. Atau pembagian grup itu kita Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ini mantap buat kita karena kita sudah pernah menjajal 2 kali melawan Arab. Dan kita tidak pernah kalah. Draw di kandang Arab dan kita menang 2-0 di GBK. Tapi itu kan sudah berlalu. Kita tidak tahu dengan proses perkembangan saat ini. Karena Arab pun sempat diundang ya bermain di Amerika Utara sana ya di Piala Emas, dan mereka sempat ke semifinal sebelum kalah dari Meksiko dengan 2-0. Mereka mengalahkan Haiti. Nah, juga ada kalah sama Amerika memang, tapi draw dengan Honduras. Tapi apapun itu, ini pertandingan uji coba yang saya kira bagus buat tim asuhan Herve Renard ini. Nah, menghadapi Indonesia tentunya mereka sudah belajar banyak dari 2 hasil yang kurang mengesankan ketika lawan Indonesia, apalagi mereka bermain di kandang. Arab lebih diuntungkan tentu sebagai tuan rumah. Tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi karena tim kita juga pasti akan bersiap dengan sebaik mungkin seperti yang diharapkan oleh Ketua Umum PSSI dan juga dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Nah, saya mendapatkan info dan saya berbicara ya kemarin itu dengan manajer tim Pak Sumarji. Dan bagaimana tentang persiapan untuk undian di Kuala Lumpur. Apakah beliau akan hadir langsung di Kuala Lumpur. Dan Pak Sumarji sebagai manajer tim mengatakan, ya Bung, saya akan berangkat nantinya hari ini. Dan sore nanti ya, itu diperkirakan Pak Sumarji akan tiba yang nginap di Hotel Grand Hyatt, tentunya tempat diadakan drawing di sana. Dan diharapkan juga pelatih kepala Patrick Kluivert atau PK ini akan menyusul tiba, karena Pak Marji kemarin bilang ketika juga saya menanyakan bagaimana, apakah Pak Marji cuma sendiri ya atau ada staf kepelatihan atau head coach yang akan datang. Ya, Pak Marji mengiyakan Patrick Kluivert sudah berangkat ya tadi malam kalau nggak salah berangkat, dan diperkirakan siang nanti ya atau sore paling lambat itu sudah tiba di Kuala Lumpur. Jadi Patrick Kluivert dan Pak Sumarji, pelatih kepala dan manajer tim, itu akan menyaksikan langsung undian pembagian grup untuk pra Piala Dunia zona Asia putaran keempat. Ya, bisa saja ke dalam undian itu di pot 3 dulu yang akan keluar. Ya, bisa saja ya, ini opsi yang ada. Atau Indonesia atau nama Oman yang keluar baru mulai dari pot 2. Ya, karena biasanya kan pot 1 sebagai tuan rumah sudah ada. Qatar, Arab Saudi bisa aja kejadian. Tapi kalau dari pot 2 kita berada di grup mana akan dicabut juga Indonesia. Tinggal 1 lagi di pot itu di dalam sebuah toples itu akan melihat Indonesia di grup mana. Ya, kalau kita keluar grup A atau grup B, nah di sana akan taruh. Demikian juga dengan pot 2, Irak atau Uni Emirat Arab akan dicabut, berada di pot mana. A atau B baru masuk ke pot 1. Itu bisa saja ya yang akan terjadi. Jadi kita mendoakan bersama bahwa yang terbaik lah. Kita tidak boleh pilih-pilih lawan juga. Ya, itu kan hanya memungkinkan saya mengatakan bahwa Arab dan Uni Emirat Arab. Tapi kalau kita ketemu dengan Qatar atau Irak, hadapi lawan siapapun. Ya, kita harus siap menerima karena itu sudah risiko buat kita untuk bisa melawan ya 4 tim yang ada di atas kita, kecuali Oman yang tidak akan berhadapan dengan kita. Makanya kan opsi-opsi itu akan terjadi. Qatar, Indonesia, Irak.
bisa saja. Qatar, Indonesia, Uni Emirat Arab, ya. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia. Arab Saudi, Irak misalnya dengan Indonesia, itu bisa terjadi. Nah, tinggal sekarang bagaimana persiapan dari timnas kita di bawah PK ini untuk lebih serius menatap laga di bulan Oktober nanti. Ya, karena kita akan bertarung pada Oktober di antara 8 sampai 15 kalau nggak salah. Tapi sebelum ke sana, Oktober kita akan menjajal 2 pertandingan di FIFA Matchday di bulan September. Di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Lawan kita sudah tahu, Lebanon dan Kuwait. Semoga ini tidak berubah. Karena dari awal memang sudah 2 tim ini. Kenapa 2 tim ini? Karena corak gaya karakter permainan mereka itu sama dengan lawan-lawan yang akan kita hadapi. Karena Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan juga dengan Arab Saudi. Yaitu samalah. Ya, apalagi kita sudah pernah dengan Arab kan, jadi kita bisa tahu. Kita sudah pernah ketemu dengan Irak. Kita sudah tahu ya bagaimana gaya mereka bermain. Kalau dengan Arab kita mendapatkan hasil positif. Lain halnya kalau dengan Irak. Karena kita tahu di putaran kedua kita satu grup dengan Irak, kita kalah 5 gol di Basra dan kalah 2 gol di GBK. Jadi memang ini agak menyulitkan buat kita, termasuk kita kalah di Piala Asia dengan 3-1. Namun sekarang kita sudah dengan ketambahan beberapa pemain yang sudah masuk ya. Itu bagus buat kita. Ya, misalnya ada Ole Romeni yang sudah ada Emil Audero, tentunya ini sudah bagus. Ada Pelupesi yang berada di sana, yang kita harapkan bahwa mereka yang tidak bermain di putaran kedua, ya termasuk Kevin Dix juga, ya ini akan semakin baik. Ya. Kemudian kita punya tambahan-tambahan lain, siapa tahu akan on the way masuk ke timnas kita, karena Pak Ketua sudah mengatakan untuk bisa mempertebal ya, kekuatan timnas kita harus ada penambahan, terutama di sektor tengah dan depan. Ya. Mauro Silstra, pemain U23 yang diproyeksikan nanti tampil di kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo, itu menjadi pelapis bagi Ole Romeni. Ya, semoga dia juga bisa ada. Tapi kalau melihat juga kemarin kita punya striker muda yang bagus, masih 19 tahun, Jens Raven, bisa juga dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert untuk bisa memperkaya di sektor serang kita, karena Raven ya tadi malam itu saya menyaksikan langsung bagaimana dia bisa mencetak gol di GBK luar biasa. Ketika sudah unggul dengan 7 gol, dia membuat 5 gol di babak pertama, ada 1 gol di babak kedua, jadi 6 gol secara total yang dia buat. Dan anak ini punya talenta luar biasa, memang real pemain nomor 9 di lini serang. Semoga dia berkembang terus karir dia. Sekarang dia sudah pindah ke Liga 1 memang di Bali United, dan pasti dia akan mendapatkan jam bermain yang banyak, dan itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert bagi setiap pemain untuk bermain di tim nasional. Oke, kita akan menantikan nantinya situasi untuk undian di Kuala Lumpur yang menegangkan bagi semua tim yang akan hadir dengan perwakilan. Sudah pasti hari ini semua tiba di Kuala Lumpur, dan besok kita akan menyaksikan semuanya. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.